Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sistem pemangkasan di pembuahan ketiga oleh Mami Bahrul Ain kita suka, sehingga satu pohonnya bisa menghasilkan 300 dompol lebih. Saya akan kupas semuanya di video ini. Simak terus. Ini ada lagi nih pertanyaan tentang sistem pembuahannya ini. Nah, apakah Mami menggunakan sistem potes pucuk ataukah pruning total gitu nih? Iya. Memang panjang dia ini, Bang Ken. Kalau kita berbicara bagaimana membuahkan sebenarnya saya ingin memberikan coret-coretan sedikit di papan tulis sebenarnya supaya lebih jelas ya begitu. Tapi secara gamblangnya adalah ada pertanyaan besar dari kita, termasuk juga kemarin pernah ditanyakan itu, kenapa kok di pembuahan pertama banyak buahnya, di pembuahan kedua buahnya sedikit. Ya. Nah, ini tentu berawal dari kita harus paham dulu tentang bagaimana karakteristik anggur itu sendiri. Artinya bagaimana sifat-sifat sebuah makhluk hidup. Ya, bahwa seringkali kita mengandalkan tunas-tunas atau batang-batang tua sebagai tempat untuk membuahkan. Iya benar. Misalnya di batang tersier itu kita ingin membuahkan di batang tersier awal yang pernah kita buahkan di awal dulu. Nah, ini yang menjebak kita sehingga nanti buahnya tidak akan bagus. Maka perlu kita membuat batang-batang atau tersier muda sebagai batang untuk pembuahan. Itu pada intinya sebenarnya. Ya. Nah, itu yang saya lakukan di sini. Berarti gini Mi, nih, ini sesuai dengan pengalaman kita nih ya. Kalau kita menggunakan potes pucuk kan otomatis kan panjang nih. Kita punya tersier. Nah, berarti maksudnya Mami pada saat kita pruning itu kan dia udah tua berarti kan? Tersier itu, nah itu mungkin di situ salah kita mungkin ya. Iya. Kebanyakan makanya teman-teman membuahkan itu di tersier setelah tua. Jadi secara naluri dari makhluk hidup, kalau misalnya katakan saja seperti anggur itu, kalau dia sudah tua maka transfer nutrisi ke batang-batang yang tua itu sebenarnya sedikit. Sedikit. Coba sekarang bayangkan, coba bandingkan mana lebih cepat secara kita bukan secara besar kecilnya ya, tetapi cepat tidaknya. Ketika anggur tersebut sudah tua ya seperti ini misalnya, ini sudah 1 tahun 9 bulan ya, hampir 2 tahun, dibanding dengan ketika dia muda. Ketika dia muda hijau, itu dari hijau menuju ke coklat itu dia perubahannya cepat. Kenapa begitu kan? Nah, itu artinya bahwa di cabang-cabang seperti itu transport nutrisi itu dipacu cepat. Makanya di anggur itu namanya dominan apical. Dominan apical itu artinya nutrisi yang ditransportasi itu selalu ke depan. Depan itu kan tuh hijau, tidak ada depan itu coklat. Depan itu kan hijau. Nah, maka kita nanti ketika membuahkan itu jangan sampai batang itu tua, tetapi batang yang memang pas untuk dibuahkan, kira-kira ya terlalu muda juga tidak. Coklat juga tidak. Gitu. Mau ke ibaratnya ABG lah ya. Betul, dan di situ dia nanti transportasi nutrisinya akan sempurna di situ. Iya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai di sini. Sekarang saya akan berusaha memberikan ilustrasi dari apa yang diungkapkan oleh Mami Bahrul Ain. Salah satunya yaitu memahami dominan apical. Dan bagaimana caranya untuk memanfaatkan
pemahaman kita tentang dominan apical untuk melakukan pembuahan. Di gambar ini, saya akan contohkan pohon anggur di pembuahan pertama. Jika teman-teman masih bingung step awalnya, silakan buka video saya yang di atas. Setelah pemanenan, di pembuahan pertama, bagaimana agar di pembuahan kedua dan ketiga, kualitas dan kuantitas buah yang kita produksi semakin baik? Berikut ilustrasinya. Saat melakukan pemanenan, kita akan melakukan permajaan tersier dengan memangkas semua tersier menyisakan 2 mata tunas. Yang menjadi catatan agar kita tidak gagal adalah jangan memelihara buah baru setelah kita melakukan pembatasan. Mengapa demikian? Otomatis buah yang baru akan sayang kita buang, padahal batang sudah waktunya untuk di-pruning. Maka dari itu, buah yang pertama kali muncul itulah yang kita pelihara sampai matang. Setelah melakukan pruning menyisakan 2 mata tunas, maka pohon anggur kita akan berubah ke fase vegetatif. Pemupukan cukup menggunakan NPK seimbang. Maka setelah beberapa hari, tunas bud akan pecah dan itulah yang akan menjadi calon tersier kita selanjutnya. Jika muncul bunga, maka kita anggap bonus. Jika zong, nggak apa-apa karena kita tidak harapkan. Jika tersier ini sudah sebesar pensil atau sedotan, maka kita akan melakukan teknik pembuahan kedua dengan menyisakan 2 hingga 5 mata tunas. Dengan catatan, batang tersier yang baru tidak boleh berubah coklat atau mengayu. Seperti kata Mami Bahrul, ya batang ABG lah. Dibilang muda enggak, dibilang tua juga enggak. Setelah melakukan pemangkasan, maka pohon anggur akan menjadi fase generatif. Tentunya, pupuknya juga harus generatif juga. Maka insya Allah, pohon anggur Anda akan mengeluarkan buah yang melimpah. Tentunya dompolannya akan makin banyak dan makin cantik dibandingkan dengan pembuahan pertama. Kurang lebih begitulah ilustrasi dari percakapan kami dengan Mami Bahrul Ain. Semoga teman-teman sepengangguran, sebangsa, dan setanah air bisa mengambil inspirasi dari diskusi bersama Mami Bahrul Ain. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.